Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 kita di mata kuliah ini, Ekonomi Mikro Islam. Kita akan diskusikan, kita bahas mengenai teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan hari ini, mari kita mulai dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan di tempat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-aqwari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita masuk di materi kita hari ini, yaitu kita diskusikan mengenai permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam. Adapun beberapa hal yang kita diskusikan hari ini, yaitu dari segi definisi, hukum, dan konsep dasar, kemudian kurva permintaan dan penawaran, kemudian teorinya permintaan dan penawaran, dan terakhir kesimpulan dari materi hari ini. Pertama, kita lihat dari segi definisi, hukum, hingga konsep dasarnya. Kita lihat dari segi permintaan terlebih dahulu. Permintaan atau yang dikatakan dalam konsep mikronya yaitu demand adalah permintaan dari barang dan jasa yang didefinisikan sebagai kuantitas, yaitu berapa banyaknya barang atau jasa yang kemudian orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi mikro Islam sama dengan ekonomi mikro konvensional yang semester 2 lalu. Namun demikian, ada beberapa hal, beberapa prinsip tertentu yang harus diperhatikan
oleh kita sebagai umat muslim, sebagai individu muslim dalam hal keinginan untuk memenuhi permintaan ini. Contohnya, permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan nafsu belaka. Jadi yang kita sempat bahas di materi-materi sebelumnya, yaitu kita fokusnya pada mikro Islam, bukan lagi pada hal utilitas, tapi pada hal maslahat. Apakah yang kita inginkan ini ada nilai kemaslahatannya atau tidak? Jika lebih banyak mudorotnya, lebih baik kita tunda dulu atau kita tidak jadi beli, tidak jadi kita inginkan. Maka kemudian permintaan dalam mikro Islam harus terhadap barang yang halal, karena kita jelas terikat dengan hal ini, halal dan haram. Kemudian permintaan barang dan jasa yang menimbulkan maslahah, itu yang diutamakan terlebih dahulu, baru kemudian keinginannya. Oke. Maka selanjutnya kalau kita lihat hukum permintaan, yaitu ini pada hukum ekonomi mikronya, bahwasanya semua asumsi diabaikan atau hukum ceteris paribus, maka dikatakan hukum permintaan ini bila harga suatu barang naik, maka permintaan barangnya akan turun. Sebaiknya bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barangnya akan naik. Jadi ambil contoh yang sering fluktuasi di musim-musim hujan seperti ini. Jadi mungkin yang pernah atau mungkin yang pernah atau sering ikut belanja ibunya ke pasar. Jadi kalau kita lihat harga barang di pasar, khususnya pada komoditi tomat, cabai, bawang merah dan sebagainya, ketika musim hujan seperti ini seringkali harganya naik. Karena kalau kita lihat kondisinya memang seperti ini, tidak bisa menguntungkan bagi pertanian tomat, pertanian cabai, bawang merah. Maka dikatakan panennya sering gagal panen, maka jumlah barang yang ada di pasar sedikit, maka harganya naik. Dengan harga yang naik ini, maka pembeli akan mikir-mikir juga, daripada dia beli mahal-mahal untuk cabai, untuk tomat, atau bawang merah, mungkin ditunda, diganti dengan barang lain. Itu istilahnya dalam hukum ekonomi, dalam hukum permintaan. Sebaliknya bila harga barangnya turun, maka permintaannya akan naik. Jadi kalau kita lihat, ambil contoh yang sering kita lihat, mungkin yang sering dirasakan adik-adik sering lakukan beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat di toko-toko online, di marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, selalu punya namanya flash sale. Jadi kalau kita lihat kemarin bulan Oktober ada 10-10, bulan November 11-11, bulan Desember ini 12-12. Harga-harga banyak yang diobral, banyak yang didiskon besar-besaran. Maka kemudian permintaannya akan naik dari barang ini. Ini sudah menjadi hukumnya dari permintaan. Maka kita lihat ada beberapa konsep yang mendasari hukum permintaan ini, yaitu harga barang itu sendiri. Jadi kita lihat harga barangnya berapa. Ketika harganya seperti tadi didiskon 50%, didiskon 60%, maka otomatis kita yang sudah lama mengincar barang ini, kita putuskan untuk membeli. Itu mempengaruhi. Kemudian harga barang-barang lain juga mempengaruhi. Jadi kita ambil contoh, mungkin kita sedang butuh HP baru, maka pasti kita perbandingkan antara HP misalkan merek Samsung, kemudian merek Xiaomi, merek Realme dan Realme sebagainya ya. Jadi kita lihat di situ harga barang-barang lain dengan spesifikasi yang sama, mungkin harganya spesifikasi kamera sama, RAM-nya sama, kemudian kita lihat harganya mana yang lebih murah, itu biasanya sering dibeli. Maka kemudian pendapatan masyarakat juga mempengaruhi tingkat permintaan ini. Ketika pendapatan masyarakat, ambil contoh kita lihat di masa pandemi saat ini, banyak kemudian perusahaan yang mengalami penurunan. Jadi gaji-gaji terlambat dibayarkan, kemudian ada yang juga sampai terpaksa mem-PHK karyawan. Maka di situ pendapatan masyarakat otomatis menurun. Ketika pendapatan menurun, otomatis tingkat permintaan, tingkat konsumsi di masyarakat juga menurun. Kemudian selera masyarakat juga mengikuti. Jadi kita ambil contoh misalkan pada fashion saja, jadi selalu berkembang. Fashion tahun 80-an, fashion tahun 90-an, hingga sekarang fashion tahun 2000, 2020 sudah pasti berkembang banyak, itu hukumnya. Kemudian jumlah penduduk juga mempengaruhi. Jadi kita lihat di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang besar seperti di Jakarta, Surabaya dan sebagainya, maka tingkat permintaan masyarakat di sana juga tinggi. Sebaliknya ketika daerahnya minim penduduk, misalkan di mungkin ambil contoh di Indonesia Timur, di Papua, di Maluku dan sebagainya, maka di sana permintaan juga turun, juga minim.
Kemudian juga dipengaruhi oleh banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Contohnya yang bisa kita lihat ketika awal-awal pandemi kemarin, harga-harga masker, harga hand sanitizer dan sebagainya melambung tinggi karena itu laku di pasaran. Masyarakat semuanya mencari masker, semua masyarakat mencari hand sanitizer, maka dikatakan permintaan tinggi, harganya juga tinggi. Kemudian juga ada perkiraan harga di masa depan. Jadi kita juga bisa lihat, ambil contoh, kita sedang butuh HP tapi mungkin belum butuh banget. Jadi kita lihat HP ini harganya sekarang 2,5 juta. Nah, kalau kita lihat HP selalu dengan ada merek terbaru, harga HP lama akan turun. Jadi mungkin kita tahan dulu keinginannya, kita tahan dulu 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi baru dibeli. Jadi dikatakan perkiraan harga di masa mendatang. Maka sebaliknya dari permintaan tadi, kalau kita melihat dari penawarannya, maka penawaran barang atau jasa dapat didefinisikan sebagai jumlah kuantitas sama, jadi jumlah banyaknya barang atau jasa yang kemudian ditawarkan agar orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi kalau tadi permintaan itu hukumnya ada di konsumen, sedangkan penawaran ini hukumnya berlaku bagi para produsen. Maka kemudian dalam konteks Islam, dalam ekonomi mikro Islam, ada juga hal mendasar yang kemudian menjadi pembeda antara penawaran pada ekonomi mikro konvensional dengan mikro Islam. Bahwasanya barang atau jasa yang ditawarkan ini harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Jadi barang ini kualitasnya seperti apa, kemudian apakah ada cacatnya atau tidak, itu harus dijelaskan dalam ekonomi Islam. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah kita, junjungan kita, Nabi Muhammad selalu memberikan tauladan dalam melakukan penawaran. Bahwasanya beliau selalu merinci bagaimana spesifikasi barang dagangannya, sampai kemudian harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang ini dibeli dan laba yang ingin diperoleh. Jadi kalau kepingin tahu cara berdagang Rasulullah, beliau selalu menjelaskan semuanya secara terperinci. Jadi ambil contoh, misalkan saya ingin menjual baju kepada teman saya. Jadi saya bilang ke teman saya, baju ini saya beli kemarin harganya 100.000, belum sempat dipakai, masih plastikan ini, masih baru, masih fresh. Kemudian saya ingin jual 130.000, jadi labanya 30.000, ditawar boleh, tapi jangan kurang dari 100.000, karena saya belinya 100.000. Jadi seperti itu contohnya. Karena Rasulullah pun akan sangat marah pada para pedagang yang curang. Jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya, Rasulullah pernah marah pada pedagang di pasar yang mencurangi dagangannya. Dia menjual kurma yang basah dicampurkan pada kurma yang kering. Jadi kalau kita lihat harganya kurma kering akan selalu lebih tinggi karena dikatakan lebih bagus, lebih awet dan sebagainya. Ada kemudian ketika itu salah satu pedagang mencampurkan barang ini, kurma basahnya ditaruh di bagian bawah, bagian yang sangat bawah. Kemudian ketika ada yang beli dicampurkan sedikit ke kurma kering sehingga harganya ikut di kurma keringnya. Kemudian ketika itu ketahuan oleh Rasulullah jelas marah karena ini menipu pembeli, menipu konsumen. Maka ketika itu diberi dua pilihan oleh Rasulullah. Pedagang ini akan memperbaiki cara dagangnya atau dia keluar dari pasar. Karena Islam sangat tegas terhadap hal ini. Jadi mengenai timbangan, mengenai konteks jual beli semuanya harus sama-sama menguntungkan. Kemudian hukum dari penawaran ini berlaku terbalik dari permintaan tadi. Sama, jika semua asumsi lain diabaikan atau ceteris paribus, maka hukumnya berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Jadi misalnya kan ambil contoh, kalau kita lihat seperti tadi contohnya, tomat dan bawang merah ketika musim hujan gini dikatakan harganya naik tinggi karena barangnya sedikit, maka kemudian penawarannya juga akan tinggi. Jadi dari petani yang ada dia akan menjual dengan harga yang tinggi tadi, itu istilahnya.
Oke, kemudian konsep dasarnya juga ada beberapa perbedaan dengan permintaan, karena kalau dicek dari penawaran ini hukumnya ada di produsen, ada di pedagang, ada di penjual. Maka kemudian beberapa konsep yang mendasari hukum penawaran, diantaranya pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan, karena sudah jelas semakin tinggi kualitas bahan bakunya maka harga jualnya akan semakin tinggi pula. Semakin rumit barang ini diciptakan teknologinya maka akan semakin tinggi pula harga yang ditawarkan, itu ya. Kemudian tujuan perusahaan, jadi ada juga perusahaan itu ada dua tipe. Jadi perusahaan satu dia menjual barang dia menjual produk yang eksklusif dengan harga yang tinggi. Jadi dia bermain di selisih harganya. Kemudian perusahaan yang satu lagi dia menjual produknya di harga yang murah tapi dengan jumlah yang banyak. Ambil contoh, misalkan kalau kepingin tahu kedua hal ini, kita bisa lihat di produsen handphone. Ada produsen Apple, ada produsen misalkan Samsung. Jadi Samsung dia bermain di margin laba yang tipis dengan tingkat penjualan yang tinggi. Tapi kemudian sebaliknya di produk Apple, dia bermain di margin harga yang besar karena dia menjual nilai eksklusifnya. Jadi produknya yang ditawarkan ke pasar tidak sebanyak Samsung, ada beberapa yang sangat eksklusif, gitu ya. Maka kemudian ketiga, jumlah penjual juga mempengaruhi. Semakin sedikit jumlah penjual, maka harganya juga akan semakin tinggi pada umumnya karena barang ini menjadi langka di pasar. Kemudian keempat, pajak juga mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ekonomi makro, ekonomi negara, setiap perusahaan, setiap produsen akan selalu dibebani pajak. Maka kemudian pajak ini juga mempengaruhi. Ketika pajaknya tinggi, otomatis biaya produksinya juga semakin tinggi, harga yang ditawarkan juga semakin tinggi, gitu ya. Kemudian kelima juga dilihat juga, dicek juga mengenai ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkapnya. Kita ambil contoh harga barang pengganti atau pelengkap ini, misalkan kita lihat kita kepingin beli kopi, tapi mungkin kopinya lagi sedikit stoknya, lagi mahal, maka kemudian kita alihkan beli teh atau beli susu, gitu ya. Katakan sebagai pengganti, atau juga ada komplementer pelengkapnya. Kemudian poin keenam ada prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Jadi hukumnya terbalik dengan pembeli tadi. Pembeli otomatis dia akan selalu menginginkan harga yang paling murah dengan kualitas barang terbaik. Sedangkan dari segi penawarannya, dari segi penjual, dari segi produsen, dia akan selalu mengharapkan harga termahal. Itu ya, kebalikannya. Harganya semakin mahal harganya, maka akan semakin tinggi dia menjualnya. Kemudian kondisi alam juga jelas pengaruh mengenai penawaran ini. Jadi kita ambil contoh tadi, ketika kondisi musim hujan ini bukan musim yang bagus untuk petani tomat, petani cabai, bawang merah. Karena kondisi alam ini tidak bisa mereka panen seperti biasanya, panennya pasti turun, banyak juga yang gagal panen, ya. Kemudian kedua, bahasan kita hari ini yaitu mengenai kurvanya permintaan dan penawaran. Oke. Pertama kita lihat dari kurva permintaan akan selalu seperti ini bentuknya. Berikut contoh permintaan, ada seseorang yang ingin membeli buah jeruk. Berikut tabel harga jeruk beserta permintaan jeruknya di tabel sebelah kanan. Jadi ada beberapa titik, beberapa harga, kemudian jumlah permintaannya. Di harga jeruk 4.500, jumlah barang yang diminta sebanyak 140 kg. Begitupun seterusnya sampai harga jeruknya 6.000, jumlah permintaannya juga semakin turun 20 kg karena tadi hukumnya seperti itu. Semakin tinggi harga maka akan semakin sedikit penawaran, hukum terbalik istilahnya. Maka dari tabel di samping ini, di kanan ini bisa dilihat juga, kemudian dibuat menjadi grafik, akan selalu seperti ini grafiknya. Semakin tinggi harga barang, maka kemudian jumlah yang diminta juga semakin sedikit, itu ya hukumnya. Artinya apabila harga jeruk turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah atau sebaliknya. Maka kemudian pada kurva permintaan ini ada juga yang dinamakan dengan excess demand, yaitu perubahan permintaan. Maka perubahan permintaan bisa terjadi dengan beberapa penyebab. Satu, adanya perubahan harga. Jadi perubahan harga akan mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu pertama hukumnya jika harga barang naik maka jumlah permintaan akan berkurang, kurvanya akan bergeser dari kanan ke kiri.
Sedangkan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah permintaannya akan menjadi naik, kurvanya bergeser dari kiri ke kanan. Contoh 1, pergeseran kurva permintaan akibat perubahan harga ini, itu di sini. Jadi awalnya dengan harga kurva permintaannya awalnya berada di D3. Kemudian ketika harganya naik, maka permintaannya turun, maka akan bergeser ke D2. Dan sebaliknya lagi, ketika harganya naik lagi, permintaannya akan turun lagi, bergeser ke D1. Itu hukumnya dari perubahan harga ini. Kemudian penyebab kedua dari excess demand ini, dari perubahan permintaan, juga adanya perubahan pendapatan masyarakat. Karena akan selalu diakibatkan bagaimana pendapatan masyarakat ini mengakibatkan perubahan permintaan. Jika pendapatan masyarakat naik, maka otomatis tingkat konsumsinya juga akan meningkat, jumlah permintaan akan bertambah, kemudian kurvanya juga bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya ketika pendapatan masyarakat menurun, maka di sini pengaruhnya pada permintaan jumlahnya akan berkurang, kemudian kurvanya akan bergeser sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi contohnya seperti ini. Ketika dia pendapatannya di tingkat 500, maka kemudian permintaan yang diharapkan juga di angka ini, D3 ini. Kemudian ketika pendapatannya menurun ke angka D1, maka kemudian permintaan juga turun sampai ke D2 ini, itu hukumnya. Oke, sekarang sebaliknya di sini yaitu mengenai kurva penawaran. Jadi kalau kita lihat sama di sini, jadi kita ambil harga jeruk tadi. Berikut contoh penawaran, ada seorang produsen menawarkan harga jeruk di berbagai tingkat harga dengan berbagai tingkat jumlah jeruk yang ingin ditawarkan. Jadi di harga 4.500 dia tawarkannya 50 kg, sampai kemudian harga jeruknya menjadi 6.000, dia tawarkan 110 kg. Maka dari tabel ini bisa dijadikan sebuah kurva. Kurvanya memiliki kemiringan positif, yaitu kebalikan dari permintaan tadi, yaitu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya apabila di sini harga jeruknya naik di pasaran, maka jumlah penawaran yang dilakukan juga semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya. Itu ya mengenai kurvanya. Oke. Sekarang berikutnya kita masuk ke poin ketiga hari ini, yaitu mengenai teori permintaan dan penawaran dalam mikro Islam. Pertama, kalau kita lihat dari segi permintaan, yaitu dari segi kita sebagai konsumen, sebagai pembeli, secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam selalu sama dengan ekonomi konvensional. Namun demikian ada beberapa prinsip tertentu, ada hukum-hukum syariah yang ditegaskan di situ, yang harus kita perhatikan oleh individu muslim dalam menciptakan keinginannya. Pertama, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib, bukan dikatakan bukan menganjurkan tapi mewajibkan. Jadi kita lihat dulu barang ini apakah halal pertama, kemudian thayyibnya apakah manfaatnya. Jadi kita ambil contoh, kita lihat ada juga namanya ikan laut. Jadi kita lihat ada ikan laut, ikan tuna, harganya mungkin sekitar 50.000 per kilo. Tapi kemudian ada juga ikan salmon di harga 500.000 per kilo. Sama-sama ikannya, sama-sama dari laut, sama-sama kandungan gizinya. Tapi kemudian harganya berbeda. Apakah boleh kita makan salmon? Tentu boleh. Tapi kalau dari situ kita juga memperhatikan tingkat pendapatan kita. Jangan sampai hanya karena menuruni keinginan, walaupun dia halal, tapi belum tentu dia menjadi kebaikan, belum tentu thayyib. Jadi halalan thayyibah, halal dan juga baik gitu ya. Kemudian dalam permintaan dalam ekonomi mikro Islam tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, itu sudah jelas, tidak boleh israf. Karena selalu kita pahami harta yang kita punya itu tidak sepenuhnya milik kita, akan selalu ada hak orang lain di situ. Jadi kita punya kewajiban zakat, infak, sedekah dan wakaf ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian poin ketiga, tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ya, jadi kita lihat suatu barang pun walaupun dia halal, walaupun dia baik, belum tentu dia lebih banyak maslahatnya daripada manfaatnya. Jadi kita lihat juga bagaimana mudaratnya dari barang ini gitu ya.
Maka kemudian bagaimana perbedaan permintaan pada ekonomi mikro Islam dengan mikro konvensional? Pertama sudah jelas dari sumber hukumnya, karena kita punya syariat Islam, bagaimana pandangan Al-Quran, bagaimana hadis Rasulullah, bagaimana ijma' dan qiyas membahas mengenai hal-hal tadi. Kemudian sudut pandang barangnya juga perlu kita lihat. Jadi barangnya tadi selain halus halal, dia juga harus toyib, halalan toyibah. Halal juga lagi menguntungkan bagi kita. Kemudian motif dari permintaan ini juga dilihat. Jadi permintaan yang kita tuju tadi utamanya adalah berfokusnya pada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau itu hanya sekadar keinginan tapi belum terlalu dibutuhkan, mungkin lain kali saja dikonsumsinya, dibelikannya. Kemudian tujuan dari permintaan ini juga mempengaruhi dalam mikro Islam. Sebaliknya sekarang kita lihat dari segi penawaran. Secara garis besar penawaran dalam mikro Islam sama juga dengan ekonomi konvensional. Namun ada beberapa prinsip tertentu yang juga harus diperhatikan oleh pengusaha muslim dalam melakukan tingkat penawarannya. Jadi pertama, barang atau jasa yang ditawarkan ini harus transparan, harus dirinci spesifikasinya. Jadi dia buat dari bahan apa. Kemudian misalkan tadi kita ambil contoh dari Rasulullah tadi, dia beli di harga berapa, kemudian dia ingin jual berapa, juga diperkenankan tawar-menawar, itu istilahnya. Kemudian kedua, berlandaskan pada landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Diambil contoh tadi dalam penawaran juga kita perbandingkan. Jadi kalau kita lihat misalkan kita menjual produk pakaian. Jadi pakaian satu sama-sama misalkan sama-sama celana jeans. Yang satunya celana jeans yang utuh. Kemudian ada juga kalau kita lihat ada fashion jeans belel itu ya, yang bolong-bolong, bolong di paha, bolong di lutut dan sebagainya. Jadi kita lihat nilai-nilai Islamnya. Kalau kita lihat sama-sama celana jeansnya, tapi yang satu menutup penuh aurat, yang satunya tidak, itu berbeda hukumnya ya. Oke. Ketiga, sudah jelas juga dalam penawaran, norma-norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran. Jadi barangnya sudah pasti harus yang halal juga, yang thayyib juga, bukan yang haram. Kemudian yang keempat, hukumnya dalam ekonomi mikro Islam, dalam memproduksi barang atau jasa tidak boleh ada eksploitasi atau perusakan alam, tidak ada eksternalitas yang kita bahas minggu lalu. Jadi itu sebagai hal yang seharusnya dihindari dalam mikro Islam ini, ya. Maka perbedaan dengan ekonomi mikro konvensional juga sama, ada beberapa hal. Pertama dari sumber hukumnya sudah pasti kita lihat bagaimana hukum jual beli dalam Al-Quran, bagaimana hadis Rasulullah mengenai jual beli dan sebagainya. Kemudian sudut pandang barangnya juga kita lihat. Diambil contoh tadi sudut pandang barangnya sama-sama jualan celana jeans, tapi yang satunya celananya utuh, nggak ada bolong-bolongnya. Yang satunya sengaja dijual dalam kondisi bolong-bolong. Maka kalau kita lihat secara hukum Islamnya kan berbeda mengenai auratnya tadi. Kemudian motif dari penawaran juga sama. Jadi kalau kita lihat sudah pasti setiap produsen menginginkan laba dari penjualannya. Tapi labanya seperti apa, tujuannya dan motifnya, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai ini di minggu depan, laba dalam ekonomi Islam, ya. Terakhir kita bahas hari ini yaitu mengenai pengaruh zakat terhadap penawaran. Jadi yang kita pahami, sempurnakan zakat. Zakat penghasilan akan menghasilkan sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Karena kalau kita yakini di setiap harta yang kita punya akan selalu ada hak orang lain yang tersimpan di situ. Jadi harus kita keluarkan hak orang lain tadi, kita berikan kepada yang berhak tadi. Maka dalam ekonomi mikro Islam juga ada hukumnya, akan ada kurvanya seperti ini. Jadi ini nanti keluar di ujian ya, diperhatikan ya. Jadi di sini mengenai harga dan penjualan dan penawaran. Jadi di sini MC1 mengenai marginal cost-nya. Jadi berapa biaya yang dihasilkan dari berapa biaya produksi yang dihasilkan. Kemudian ATC yaitu average total cost. Jadi biaya rata-rata dari biaya yang dihasilkan tadi. Jadi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang kemudian di rata-rata muncullah ATC ini.
Maka kemudian kita lihat di sini dalam ekonomi mikro Islam akan selalu ada yang namanya zakat di sini ya. Yang kurva garis warna ungu melengkung ini. Jadi kalau kita lihat dalam ekonomi mikro Islam, setiap profit berapapun itu harusnya semestinya memang sudah selayaknya akan dipotong dengan zakat. Jadi berapa zakatnya sudah bisa dihitung masing-masing. Jadi memang kalau kita lihat secara hukumnya kalau kita lihat sebagai sudut pandang dari orang non-muslim, adanya zakat ini otomatis akan mengurangi jumlah keuntungan pengusaha. Tapi kalau kita lihat nanti kita bahas lebih lanjut mengenai ini di minggu depan, mengenai mekanisme harga, mengenai laba dalam mikro Islam. Bahwasanya dengan mengeluarkan zakat yang banyak terjadi, semakin banyak zakat dikeluarkan, pengusaha tadi akan semakin dapat keuntungan lebih. Jadi kalau kita lihat sudah jelas juga dalam Al-Quran, bahwasanya ketika kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah, maka Allah yang akan mengembalikan harta tadi di jalan yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Oke, terakhir yaitu kesimpulan mengenai materi kita hari ini, permintaan dan penawaran. Bahwasanya dalam agama kita, agama Islam kita ini adalah agama satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip meliputi segala segi kehidupan manusia. Jadi tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, atau dalam konteks mikronya selalu dibahas mengenai utilitas, mengenai keuntungan dan sebagainya. Islam juga menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi seluruh penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Jadi dikatakan hukumnya adalah al-falah, kesejahteraan di dunia hingga di akhirat nanti. Maka kemudian pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan juga penawaran sebetulnya relatif sama dengan ekonomi mikro konvensional. Namun demikian akan selalu ada batasan-batasan dari individu untuk dia berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Maka dari itu permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam akan selalu bersifat adil, kemudian keuntungan dengan cara bagi hasil persaudaraannya akan lebih kuat karena dari pembeli dan penjualnya sama-sama diuntungkan, ada silaturahmi terjalin di situ. Kemudian menciptakan mekanisme pasar yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Jadi itu sedikit mengenai materi kita hari ini, permintaan dan penawaran. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Oke, kita akhiri dulu materi hari ini. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.